liqadirin kedua wong kang kuasa bagi yang mampu berdiri wajib ya bagian dari rukun. Wa fatihatun utawi fatihah yukada kaya mengkene wa fatihatun al-fatihah wa fatihatun al-fatihah kada rukuun kada iku kaya mengkene fatihah seperti halnya fatihah ya rukun. Rukuun utawi ruku ma'at tam'ani serta tenang fihi ing dalam kono ruku bila hudun kelawan samongso beberapa saat atau sesaat harus ada tam'aninanya. Wa audun lan audah kembali dari ruku berarti detailnya ma'as sukuni sertane menang. Jadi juga ada tumakninahnya. Wasajdatani dan dua sujud ma'at tumakninatin sertane tumakninah. Jalsatun berikutnya adalah jalsah lungguh. Lita ini kedua ikilah sajdatan. Maksudnya lungguh antara dua sujud. Sakinatin ingkang tenang. Julusu akhirin berikutnya adalah duduk terakhir. Julusu akhirin. Lahirnya ya julusun akhirun ya karena itu sifatnya julusul akhir. Julusu akhirin atau julusu akhirin berarti lungguh untuk tasyahud akhir. Kalau memang bahasanya julusu akhirin, julus untuk tasyahud akhir. Tapi lahirnya itu julusun akhirin, julus yang terakhir. Ya, julusul akhir atau memang julusu akhirin ya. Julus untuk tasyahud akhir. Kalau di belakangnya itu julusun akhirun ya, akhirnya ya julusun akhirun berarti ya julusun akhirun gitu. Julus engkang terakhir. Biktironi tasyahudin dengan disertai tasyahud. Salatun berikutnya adalah salatun ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miftahu jannati gitu ya, miftahu jannati. Salat itu adalah pintu atau kuncinya surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahi jannati. Kalau miftahi jannati berarti Nabi itu adalah kunci menuju surga. Miftahi jannati kita cek miftahi jannati. Wa qasdul khuruji lan ngojo keluar min salatin sangka salat. Tahallulun berikutnya adalah tahallul. Tahallul itu membebaskan diri. Bitaslimatin kelawan salam ula yang pertama. Wa tartibu rutbatin. Dan berikutnya adalah tartib, mentartibkan sesuatu yang harus ditertibkan. Tartibu rutbatin. Rutbah itu derajat ya, rutbah. Mentartibkan derajat. Rutbah ya, derajat itu artinya undang-undakan itu. Derajat berarti rukun-rukun itu harus ditertibkan yang tidak dalam satu undakan. Kalau dalam satu undakan yang nggak harus tertibkan niat dengan baca takbir ihram itu kan satu rutbah. Nah yang rutbahnya itu berbeda itu ya harus ditertibkan. Tasyahud dengan julus akhir itu kan satu rutbah, yang itu
itu ya tidak perlu ditertibkan, hal itu harus dikerjakan bareng-bareng ya. Ay arkanus salati tegese pira-pira rukun salat iku 18 ahaduha utawi salah satu 18 iku takbiru taharrumin wa huwa takbiru taharrumin iku Allahu akbar. Fala tanaqitu mongko rasa wa salatu salat illa bil ityan soalnya kelawan nekani bihadzal lafzi kelawan lafaz harus Allahu akbar. Wa ilaihi lan marang la tanaqitu as-shalah illa bil ityani bihadzal lafzi dapat berpendapat sama Malikun Ahmad sama dengan Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah tanaqitu tadi sah apa salat kabul beliau menjadi sah salat ikut lafzin kelawan saben-saben lafaz yuqsatu kanten sengaja bi kelawan lafaz apa ta'zimu apa mengagungkan. Berarti Allah alam gitu ya, berarti bisa ini kalau menurut mazhab Hanafi Abu Hanifah akhirnya ini karena ya yuqsatu bihi ta'zim. Wasaniha yang kedua dari 18 iku niat makrunatun yang disertakan bitaharrumi kelawan taharrum takbiratul ihram. Bian yastahdira karena pintu menghadirkan sapa musalli fi dini dalam atine musalli menghadirkan hayat as-salati yang tinggal salat ijmalan lawan ijmal kemblengan itu secara global dihadirkan salat secara global itu dihadirkan tidak secara terperinci ada takbiratul ihramnya ada ini salat global salat dia seperti itu. Wa yaqsida lan ngojo sapa wong filah ing nglakoni as-shalah wa yu'ayyinaha menyatakan mendefinitifkan sapa musalli ing murna salat min zuhrin yani zuhur asrin au qasrin atau qasar atau dikosor 2 rakaat 4 rakaat ya qasr 2 rakaat. Wa yanwiya lan niat sapa seseorang al-fardhiyata ing fardu harus menyebut walau fil mandurati dan senajan ing dalam salat yang dinadari. Salat duha dinadari menjadi fardu ya harus disebut fardu. Wal mu'ajjati lan salat yang diulangi, harus salat zuhur terus ana wong ngajak jamaah. Karena dia salat sendirian terus dia salat kembali harus menyebut fardu. Maksudnya bukan dia melakukan itu sebagai salat fardu tapi jenis salatnya adalah jenis salat fardu. Summa yakrina nulim barengaken sapa wong hadal mustahdar ing ikilah yang dihadirkan tadi ya pekerjaan sholatnya apa fardunya apa tidak ya ijmalan kelawan global tadi bi ayyi juz'in di barengaken kelawan endine bagian min ajai takbir sama pira-pira bagian takbir. Wa thalithuha yang ketiga dari 18 iku qiyamun yung atek fil fardhi dalam salat fardu liqadirin bagi orang yang mampu walau bimu'inin dan senajan kelawan sesuatu yang membantu tidak bisa berdiri sendiri tapi dia bisa berdiri melalui bantuan ya sudah dengan bantuan. Wa yahsulu lan saya bantuan itu seperti apa ya kalau dia berdiri sendiri nggak kuat tapi kalau pakai tekan kuat ya udah ya pakai tekan berdiri. Wa yahsulu lan hasil qiyam binas bi dhahrin lawan cekakan geger. Walau bistinatin senajan kelan menyandarkan ila syai'an marang siji-wiji kajidarin ke tembok. Salate bersandar kepada tembok. Karena kalau berdiri sendiri tidak kuat misalnya. Fala yadurru mangko ora bahayani apa sing ora bahayani tidak bermasalah apa itraqur ra'si menundukkan kepala balisannu balitin sunatakan apa itraqur ra'si wa rabi'uha utawi yang keempat dari 18 iku qiraatu Fatihatin membaca Fatihah hifdzan kelawan hafalan atau talqinan atau ditalqin ya menurut mazhab Syafi'i ditalqin itu tidak apa-apa kalau sebagian mazhab yang pernah saya baca bermasalah ditalqin itu dia nggak hafal terus ada di sampingnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil alamin Alhamdulillahirrabbil alamin ditalqin
Aku nadharun atau kelaningali fil mushafin dalam mushaf, atau dia membaca fi qiyami kulli rakaatin ing dalam ngatike saben-saben rakaat. Lakin al masbuk, tetapi ini orang yang sholat masbuk, orang yang makmum masbuk, imamnya dapat 2 sementara makmumnya hanya dapat 1, atau imamnya itu datang ketika imam sudah mau ruku sehingga dia tidak menangi Fatihah secara penuh, namanya masbuk. Iku ya tahammalu iku nanggung ha ing Fatihah anu sanga masbuk sapa limamu imam ilam yakun lamun ora ana imam iku muhtisan, kalau imamnya tidak hadas. Ya kalau imamnya hadas ya berarti tidak bisa menanggung. Artinya tidak bisa menanggung kalau imam hadas. Bagaimana kalau imam hadas itu? Ya misalnya sholat zuhur bareng, setelah dia imamnya sholat Allahu Akbar, nah, imam sholat. Setelah itu datang makmum ketika imam sudah mau ruku, Allahu Akbar, itu kan berarti masbuk namanya ya, gitu. Terus imam ruku Allahu Akbar, makmum belum selesai Fatihahnya sudah ruku. Kenapa kok dia sudah ruku? Ya karena ditanggung oleh imam, karena dia datangnya kan terlambat tadi. Nah setelah 1 hari, besoknya imamnya itu bilang sama makmumnya, makmum kemarin kamu kan masbuk ya, saya itu kemarin ternyata sholat saya itu nggak pakai wudhu. Kenapa? Ya saya lupa, kirain saya itu wudhu, ternyata saya itu tidak wudhu. Nah kamu kan masbuk, kamu kan belum baca Fatihah secara sempurna, karena kemarin rakaat pertamanya itu kamu kan terlambat, sehingga saya rukuk kamu langsung rukuk. Ya berarti sholat kemarin itu makmumnya harus mengulang. Kenapa makmumnya harus mengulang? Ya karena dia Fatihahnya tidak sempurna. Dan imam tidak bisa menanggung karena ternyata imamnya itu hadas. Jadi sholat yang kemarin itu makmum tidak hanya imam yang harus mengulang, makmum juga harus mengulang. Gitu. Karena ternyata ada Fatihah yang ditanggung oleh imam, sementara imam ternyata adalah hadas. Wala ummiyan, dan juga tidak ummi. Ya ummi juga tidak bisa menanggung Fatihahnya makmum. Wala fi raqatin zaidatin, lan ora ing dalam rakaat sing tambahan. Ya rakaat tambahan itu misalnya rakaat yang kelima, imam itu lupa, lalu ternyata itu rakaatnya sudah keempat, lalu dia berdiri kembali. Nah ketika berdiri kembali itu dikiranya rakaat keempat, padahal itu dikiranya itu rakaat keempat, benar ya, padahal itu sebetulnya rakaat yang kelima, berarti kan namanya rakaat tambahan. Nah tiba-tiba ada datang sholat dengan dia, Allahu Akbar, ikut, dan ikutnya masbuk lagi. Ikutnya itu ketika imam sudah mau sujud, Allahu Akbar, lalu dia ikut sujud. Maka ya rakaat ini bagi makmum tidak jadi. Kenapa kok makmum tidak jadi? Ya kalau ternyata kemarin itu berikutnya itu di CCTV itu diperlihatkan bahwa itu rakaat yang kelima bukan rakaat yang keempat, sementara makmumnya itu ketika membaca Fatihah itu ternyata tidak lengkap karena perasaan dia ya masbuk sehingga ditanggung oleh imam, maka ya sholatnya nggak jadi. Kalau terlalu lama ya harus diulangi. Berarti kalau ketahuannya sehari berikutnya ternyata itu rakaat yang kelima bukan rakaat yang keempat, dan dia Fatihahnya makmum itu tidak sempurna karena masbuk, ya berarti sebetulnya sholatnya makmum itu kemarin itu baru 3 rakaat, karena rakaat yang pertama itu dia tidak jadi karena dia Fatihahnya tidak bisa ditanggung oleh imam ya. Wala fir ruku'i lan ora ing dalam ruku'. Ruku' asani ingkang kaping pindho min sholatil kusufi, sangka salat kusuf. Itu juga tidak bisa ditanggung ya. Fatihah yang kedua, lalu ruku' yang kedua. Nah ketika ruku' yang kedua itu kalau ada makmum kok masbuk, ya nggak bisa ditanggung.
bisa ditanggung. Wa qala Abu Hanifah la yajibu rawajib padal makmumi ngatasi makmum apa qiraatan membaca Fatihah tidak wajib bagi menurut mazhabnya Abu Hanifah. Wafaqu Ahmad wa Malikun dan Malik fil jahriyati yang dalam jahriyah salat yang bacaannya itu keras. Kamana qala qayyul nukil hu iki keterangan sapa al-Matori sapa Matori anil Munawi sang Imam al-Munawi. Wa khamisuha iku ruku'un wal wajibu ta wajib fi dalam ruku' iku lil qaimi bagi orang yang berdiri ku an yanhani arep ento inhina arep ento menunduk inhina ya merkungkung itu inhina itulah membungkukkan punggung. Inhinaan kelawan membungkukkan khalisan ingkang murni hatta tasila sehingga tumeka apa kafahu apa loro ni musolli lan katai marang dengkul loro ni musolli ingkang lamun ana sapa mukum musolli iku salimal yadaini iku normal kedua tangannya baru batinilan dengkul loro ni normal ukurannya itu dianggap normal. Kalau tidak normal ya berarti tidak standar, tangannya itu memanjang sekali sehingga hanya membungkuk sedikit saja tangannya udah nyampe ke dua lutut, itu tidak standar ya, dia harus membungkuk lebih ke bawah lagi gitu. Atau misalnya tangannya pendek sehingga untuk tangan bisa sampai ke dua lutut itu harus bungkuk sekali sampai angklung-angklung itu ya, itu ya tidak standar ya. Dia sebelum itu sampai pada posisi itu sebenarnya sudah diterima ya. Ini adalah yang disebut sini itu ukuran normal ya. Wa syuri'a lan tentu mindakaken apa ruku-ruku fi asri sabihatul Isra dalam asare pagi Isra Mi'raj. Amma zuhur ana penutawi zuhur pertama ketika mendapatkan wahyu salat 5 waktu zuhur pertama. Fasolla mengkonyolati sebuah kanjeng Nabi ing salat zuhur sallallahu alaihi wasallam bi ghairi ruku'in lan tanpa ruku'. Kasolati kaya salat alati kang kana kang ana kanjeng Nabi ku yusolliha. Salat kanjeng Nabi ing kono salat qabla al-khamisi qabla al-khamsi sebelum diwajibkannya salat 5 waktu. Itu enggak ada rukuknya. Wasadi suhaiku tumakninatul ruku' itu makninanya ruku' di antas kuna karena pintu mandek apala atau bila-bila anggota tubuh qabla rafi rasihi sebelum mengangkat kepalane mengkono wong lili ditali untuk editan wasabiha iku editan bian yauda lalu untuk kembali sepuluh musolli 5 malam perkara kana ono musolli ku aling atas sema qabla rukui sebelum rukuknya musolli min kiamin yaitu berdiri kalau sholatnya berdiri au qu'udin atau duduk kalau sholatnya duduk wa thaminuha iku tumakninatul edital itu maknina editan bian tasguna kana bentuk mandek apa atauhu anggota tubuh mengkono musolli pira-pira anggota tubuh musolli qabla huwihi sebelum turunnya musolli disujudi untuk sujud. Sebelum turun sujud itu sudah diam dulu anggota tubuh, artinya ada tumanina di dalam i'tidal. Wa ta'siuha utawi kang kaping 9 samaniyata asyariku sujudun marrataini kelorong ambalan fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Wa yastamilu lan mengku apa mengkono mengandung apa sujud ala asabati syurutin ing atase pitu pira-pira syarat. Al awalu iku mubasyaratu maudhi sujudihi iku nyerawungi atau gepok panggonan sujude mengkono musolli bibatil jabhati kelawan sebagiane bathuk kening maksyufan halidin buka ya, sebagian ya, tidak semuanya, sehingga kalau pakai kopiah itu kopiahnya agak menutupi ke bathuk kening ya, asal masih ada yang menempel secara langsung di tempat sujud berarti hukumnya sah. Karena tidak semuanya harus terbuka, hanya sedikit saja yang terbuka itu sudah dianggap sah ya. Asani wa tahamulu iku menekan ala jabati ing atase bathuk ing atase kening ya. Ala dalikal maudhu ditekan ing atase mengkono-mengkono panggonan. Bifi qolir roksi kelawan berarti kepala ya, kalau diletakkan di kasur itu kasurnya itu ambles gitu, tidak boleh hanya anggang-anggang sehingga tidak ambles, nggak boleh ya,
jubin kan nggak bisa ambles, kalau keramik nggak bisa ambles, ya pokoknya dikira-kira lah. Kalau kira-kira sujud di atas kasur itu berarti posisinya itu kasurnya bisa ambles, itu tahamul namanya. Jangan dianggang-anggang ya. Falayak fi mengkora cukup apa irkhauhu, apa ngelembrehaken nenggone arrosu di lembrehno gitu aja tanpa ada penekanan sama sekali, itu ya tidak sah. Khilafan kan berbeda Imam al-Haramain ini barang Imamul Haramain. Asal itu ikut tangkis balik yakinan kawan yakin bahwa tangkis iku rafu aijizatihi, iku meninggikan pantate musalli ala rosi yang atasnya sirai musalli, wa mangkibaihi dua pundaknya musalli, wa yadaihi dua tangannya musalli. Ya, pantatnya harus lebih tinggi saat sujud daripada kepala, tangan dan lutut apa pundaknya. Ar-rabi kuwat uruk bataihi, meletakkan dua lututnya musolli, wa juz'in dan sebagian min butuni kafaihi, sangka piro-piro batine jerone epek lurne musolli, wa min butuni asabi rijlaihi lan sangka piro-piro jerone piro-piro jari-jarine dua kakinya musolli ya harus sebagian. Kafaihi itu epe-epe itu artinya jari itu bagian dari epe-epe ya. Jadi kalau misalnya sujud itu yang diletakkan di tanah itu misalnya jari-jarinya, tapi dalamnya ya, bukan ini ya, bukan luarnya atau pinggirnya, tapi dalamnya. Tapi yang diletakkan itu cuman jari-jarinya ya sah, karena jari-jari itu bagian dari kafai ya. Al-khamis iku antas taqiru arbin teman deko para atau wasabatu kulluha yaskabani atau asabah fi waqtin wahidin dalam waktu yang satu ya. 7 anggota yang harus di tempat sujud itu harus di satu waktu itu kumpul dalam sujud ya, kening, kedua tangan, kedua lutut, kedua asabiul arijlain itu pernah dalam satu waktu itu sujud semuanya dan tenang gitu. Itu asadisu an la yaqsidar bintoran yang ngojo wong bihuwi kelawan mudune musolli minal i'tidal sangka i'tidal, orang yang ngojo kaya sujud yang saliyane sujud faqat mongko bloko ketika dia turun ya, ketika dia turun itu bermaksud untuk sujud, jangan sampai bermaksud yang lainnya. Jadi kalau misalnya orang itu turunnya itu karena jatuh habis baca Fatihah, habis i'tidal terus jatuh, kebetulan jatuhnya itu mengarah ke sujud, ya sudahlah sekalian sujud ya nggak apa-apa, jadi ada niat sekalian sujud. Tapi kalau bilang sekalian sujudnya itu sudah ke bawah, posisinya sudah hampir sujud, baru ingat oh ini sekalian sujud aja, ya nggak bisa ya, karena ketika turun itu murni karena jatuh, harus berdiri terus turun lagi untuk niat sujud. Asabi iku ala yasyudar bintara sujud wong ala syai'in ing atas sesuatu mutasilin ingkang sambung apa syai' bi iklan musalli, yataharraku bergerak apa syai' bi harakati iklan gerakan musalli fi qiyami dalam berdirinya musalli aku itu lungguhe musalli. Sujud dengan tangannya yang enggak sah ya, karena itu namanya sujud di tangan, sementara tangan itu bagian dari dirinya orang yang sholat. Masa sujud kok di atas dirinya sendiri ya, ya nggak bisa. Atau misalnya bajunya itu panjang, baju lengannya itu panjang, terus sujud di lengannya gitu ya, itu ya nggak boleh ya. Kakumihi ini ya, koyok lengannya mengkono musolli. Watorofi imamati lan pucuke serbane musalli atau wirate ingkang dawa ya, dawa sehingga bisa dibuat sujud, itu enggak sah. Watorofi ridai lan ujung ridaknya selendangnya menggunakan musalli atau wili ingkang panjang, bagian luar yang dikalungkan di atas pundak ya, namanya rida itu, terus di ini dibuat sujud ya nggak sah ya. Fatab tulu asal dibuat
Sebab sujud itu hanya untuk kepala ya, bukan untuk tangan. Kalau tangan nggak masalah. Sujud tangannya pakai kaos kaki, ya nggak masalah. Artinya tangannya itu ketika diletakkan di tanah itu tidak langsung menyentuh ke tanah, tapi ditutupi oleh kaos tangan, ya nggak masalah. Yang penting bukan batuk ya. Fatab tulu mengko batal apa as-salatu salat bidzalika kelawan mengkono saja ala syai'in tadi. Ma'ilmi serta ngertine musolli wa amtihi lan nyengojene musolli. Fa in kana mengko musolli ku jahilan iku ora ngerti kalau dia tidak tahu. Au nasian atau lali lam tatul muqarabatan apa salat. Lakin yajibu tetapi wajib apa i'adat sujud apa mengulang sujudnya. Kama nakola kaya nukil ku ing pun lam tabtul lakin yajibu i'adat sujud sapa ramlian disub. Wa asyiru iku tumaknina tu sujudi tumakninanya sujud biantas guna kelan dalam leren menemu apa adahu qabla rafi rasihi ing dalam satu ngangkat sirai mengkono musolli min sujudi sangko sujud jalsati untuk duduk. Wa hadi asyariha iku jalsatun iku lungguh baina sujudaini. Wa qalu utawi sidik-sidik jalsah baina sujudaini iku andiastawi arbento podo sapa musolli jalisan halil lungguh. Khilafan halin lain Abi Hanifah haitsu iktafa sekiranya menganggap cukup sapa Abu Hanifah bi rafi rasi kelawan ngangkat kepala anil ardi sangka tanah bisyartian yakuna kan syarat ana sapa wong iku akrab lan luwih dekat ilal kuti marang lungguh. Ya menurut Abu Hanifah asal kepalanya diangkat ke atas dari posisi sujud menuju ke posisi duduk dan posisinya sudah dekat dengan duduk daripada sujud, maka tanpa tumakninah sudah dianggap sah. Wa tsani asyariha iku tumakninatun tumakninah fil jalsati ing dalam palungguhan. Ing dalam lungguhe ketika duduk itu duduk baina sajdain harus tumakninah bi antas guna Allahu bisa bilang kita bil musolli jalisan halil lungguh bihaitsu yanfasilu lan sekiranya terpisah apa irtifa'ahu tangine musolli anduwi sangka mudune musolli. Wa tsalitsa asyariha iku julusun iku lungguh akhirun ingkang akhir. Nah ini ya tadi ya julusun akhirun bukan julusu akhirin ya. Julusun iku lungguh akhirun ingkang akhir tasyahud iku tasyahud. Walis salat lan krono macakan selawat ala nabi ing atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walis salam lan krono salam. Wa huwa ta mengkono julus akhir iku perkara yaqibu ingkang ngiringi hu ing mengkono julus apa tahallul membebaskan diri dari sholat, artinya sudah selesai sholat tahallul namanya. Dengan salam itu maksudnya assalamualaikum itu berarti dia tahallul. Wa rabi asyari iku tasyahud fi dzalika julusin dalam mengkono lungguh akhir itu harus ada tasyahudnya. Wa wa tasyahud iku tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Bila tahiyat al mubarakatu lan bila perkara kang den berkahi as-shalawatu al-mubarakatuh yang kang den berkahi as-salawatu lan pira-pira selawat thayyibatu ingkang apik iku lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya kita bisanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya, tapi di sini abduhu wa rasuluh. Wa khamisa asyariya iku salatun macakan salat ala afdalul khalqi yang atasnya peluang utama dari makhluk kajian Nabi maksudnya. Wa qala ta'isili salat iku Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya tentu kalau paling sedikit lagi ya enggak usah sayyidina ya Allahumma salli ala Muhammad. Wa akmaluha iku Allahumma salli ala Muhammad. Malah akmalnya malah enggak ada sayyidinanya ini ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabi abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim gitu ya. Ini ada an-nabi al-ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Di seluruh alam innaka Hamidum Majid. Biiskoti abdika kelawan menggugurkan kalimat abdika wa rasulik qabla qawlihi dalam satulunge penghentikannya musono musalli an-nabiyul ummi fil jumlatil akhirati dalam jumlah akhirah kama kaya perkara fi riwayatan dalam satu
riwayat tidak ada abdika wa rasulika, ya kayaknya itu yang kita pakai ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ya. Riwayatnya mungkin ini banyak ini, tapi yang saya tahu ya biasanya kita pakai yang agak ringkas. Nggak ada wa azwajihi wa dzurriyyatihi juga nggak ada kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Jadi nggak ada ali kan. Nggak ada azwajihi dzurriyyatihi gitu ya. Wa sadisa asyari ku tahallul awal yang pertama. Wa qalu ta siri tahallul awal iku assalamualaikum. Wa akmaluhu ta sempurna di tahallul awal iku assalamualaikum warahmatullahi marrataini kelorong ambalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan ke kiri. Marrataini yaminan kelawan tengen, marrataini dalam sambaran, wasyimalan kelawan ngiwa, marrataini dalam sambaran. Fasilan halim misai penumai dalam antara mengkono marrotain ada jedanya. Assalamualaikum warahmatullahi, mandek sekedap assalamualaikum warahmatullahi. Liqauli kalau penghentikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahrimuha takbir, tahrimnya takbiratul ihramnya salat itu adalah takbir, wa tahliluha menghalalkannya salat iku taslim, iku taslim, tahrimuha mengharamkannya salat, karena setelah salat itu nggak boleh ngapa-ngapain ya, bicara, makan. Setelah itu adalah ketika mulai takbir, selesainya taslim. Wasabi asyari iku niatul khuruj, niat metu minas salat saka salat. Makrunatan halitin barakun bitaslimi kelawan salam al awali yang pertama. Ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama itu sekaligus niat keluar dari salat. Falau qaddama mengkono disahkan wong hae mengkono salat, hae mengkono niatul khuruj ya, hae niatul khuruj. Alaihi ing atas taslim wa akharaha utawa ngakhiraken sawu hae mengkono niatul khuruj anu sangka taslim al awal amitan halnya ngocap batalat moko batalat salatu wong ya. Assalamualaikum warahmatullahi belum niat khuruj, baru setelah itu niat khuruj, itu bisa batal menurut qaul ini ya. Atau misalnya sudah niat khuruj sebelum salam, saya sudahlah ini sudah selesai sholatnya baru assalamualaikum, itu juga batal. Wadhalika ta mengkono batalat dikuliah atas lima koron taslim iku zikrun iku zikir wajib nikah wajib fi ihtiyat tarafai sholat, dalam salah satu pucuk lorone sholat, yaitu pucuk yang akhir. Fatajibu mengko wajib fi ing dalam mengkono taslim apa niat takbiratul ihram kaya takbiratul ihram sebagaimana ujung yang pertama itu harus niat, ujung yang terakhir juga harus niat gitu mas. Oleh ana ulan karena saat temen taslim iku lafdzun lafadz adamiyun ingkang adami fi ing dalam asal sumelai taslim itu lafadz adami, bisa dibuat ngomong-ngomong gitu mas. Itu pada dasarnya itu lafadz adami bukan murni zikir, bukan dasarnya bukan zikir, tapi itu sebetulnya dasarnya adalah an-adam. Kayak kita ketemu orang lain assalamualaikum ya. Waliana lafdzun adamiyun syuati yunak itu ingkang bisa merusak, menentang apa lafadz adami as-salat yang sholat. Sholat itu tidak boleh ya, tidak boleh ada kalam berbicara dengan bicaranya manusia. Nah, assalamualaikum itu adalah kalamun nas, karena ada kum itu loh, assalamualaikum kum ya itu kan. Makanya kalau nggak diniati ini bisa batal. Fala buta mengkora kono min niatin saka niat tumayizu ingkang beda akan apa niat ing mengkono kita ditaslim, bahwa taslim itu sebagai bagian dari ibadah ataukah itu murni pembicaraan antara satu manusia dengan manusia yang lain, dan itu hanya bisa ditentukan oleh niat. Tapi wal asahu, tapi pendapat yang lebih sahih iku ana niatul khuruj serta niat metu minas salat iku la tajib ora wajib apa niatul khuruj kiasan karena kakiasakan ala saya ibadah tinggal sekian pira-pira ibadah. Walaysa lan apa taslimu ke taharrumi ke takbiratul ihram dan ukuran saat temene taharrum takbiratul ihram iku fi'lun iku pekerjaan yaliku ingkang patut diiklan filopan itu niat. Wa taslimu taslim iku tarkun, itu meninggalkan. Taslim itu bukan fi'lun, taslim itu adalah tarkun, bukan menjalankan sholat, memulai sholat, tapi meninggalkan sholat. Nah, gitu. Jadi berbeda. Kalau takbiratul ihram kan memasuki sholat, kalau ini keluar dari sholat.
Makanya kalau pertama itu niat, yang kedua ya tidak perlu gitu maksud. Wali'ana niyata sabiqata ingkang disiku sahibatun. Iku terus sakit. Niat yang sudah dilakukan ketika takbiratul ihram itu niat itu terus aja berlaku. Sahibah itu artinya berlaku ya, keterusakan atau berlaku ala jami sholat yang ada sekabehane sholat. Jadi nggak perlu niat ruku, ini niat ingsun ruku, niat ingsun tangis tunggu ruku, niat ingsun sujud, niat ingsun ini, niat nggak perlu. Niat yang pertama itu sudah berlaku untuk seluruh kegiatan sholat termasuk ketika salam gitu maksud. Jadi salam ya nggak perlu niat kembali. Sebagaimana ruku tidak perlu niat, sujud nggak perlu niat, salam juga nggak perlu niat. Karena niat ketika awal itu sudah berlaku untuk seluruh kegiatan sholat. Wala dari yang atas iki al asah tundabu dan sunatakan apa niatul khuruj. Neng ora kok mergo itu adalah sebagai pendapat yang rojih, itu bukan, tapi firaron krono melayu minal khilafi sangka khilaf. Wa thamina asyariya ikut tertibun ikut tertib lil arkani marang pira-pira rukun. Wala tertiban lan ora tertib wujud ma takbiri wa niat antara takbir dan niat. Antara takbir dan niat itu tidak perlu tertib. Li wujubi iktiranihi ma krono wajibe barenge takbir dan niat. Wala bainal qiyami lan dari dalam materi ngatek wa malan topor bapak ingkang tumibu mafin dalam qiyam ya, berdiri dengan Fatihah yang enggak harus tertib. Nah itu satu derajat. Yang wajib tertib itu yang derajat yang berbeda. Berdiri dengan ruko dengan itidal itu kan 2 derajat. Kalau 1 derajat ya nggak perlu tertib ya. Wala bainal julusil akhir dan dalam derajat akhir wa malam perkara apa yang tuwi pemafiin dalam julusul akhir. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.